Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Atika Fitria dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum mengenai osmosis pada kentang. Nah, sebelumnya apa itu osmosis? Jadi, osmosis adalah proses pasif dan terjadi tanpa mengeluarkan energi. Ini melibatkan pergerakan molekul dari daerah dengan konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi lebih rendah sampai konsentrasi menjadi sama di kedua sisi membran. Pelarut apapun dapat mengalami proses osmosis termasuk gas dan cairan superkritis. Nah, tujuan praktikum kita kali ini yaitu 1. Untuk mengetahui adanya tekanan osmosis di sel-sel kentang, 2. Membuktikan terjadinya peristiwa osmosis, dan 3. Mengetahui perubahan pada kentang setelah dilakukan eksperimen. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada alat, yaitu 1. Tumpangan digital, 2. Pisau, 3. Penggaris, 4. Gelas takar, 5. Stopwatch, dan 6. Cup of ice. Adapun bahan yang kita gunakan yaitu kentang, gula pasir, dan air suling. Sekarang kita masuk ke cara kerja. Yang pertama, potong kentang terlebih dahulu. Potong kentang dengan ukuran 7 x 1 cm dan berat 5 gram, dan potong kentang sebanyak 4 buah. Selanjutnya kita siapkan 4 buah cup of ice dengan cup pertama berisi 30% gula dan dilarutkan ke dalam air 100 ml. Cup kedua berisi 5% gula dan dilarutkan dengan 100 ml air. Sedangkan cup ketiga hanya berisi 100 ml air saja, dan cup keempat hanya udara. Dan jika sudah siap, masukkan kentang ke dalam masing-masing cup. Setelah itu tunggu 15 menit kemudian. Setelah 15 menit kemudian, angkat kentang dan timbang berat kentang serta amati perubahan yang terjadi pada kentang dan dicatat di tabel hasil pengamatan. Nah, ini merupakan tabel hasil praktikum yang telah kita lakukan. Pertama, kentang saat di dalam air yang berat awalnya 5 gram naik menjadi 5,5 gram. Keadaan teksturnya pun menjadi sangat keras. Kedua, kentang yang berada di dalam larutan gula 5% yang berat awalnya 5 gram turun sedikit menjadi 4,5 gram. Teksturnya pun berubah menjadi lunak. Ketiga, kentang yang berada di dalam larutan gula 30% yang berat awalnya 5 gram turun drastis menjadi 4 gram. Teksturnya pun menjadi sangat lunak. Keempat, kentang yang berada di dalam udara tidak terjadi perubahan. Yang semula 5 gram akhirnya pun sama, tetap 5 gram dan teksturnya keras. Nah, dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan berat maupun tekstur pada kentang tersebut. Kentang yang berada di dalam larutan gula mengalami perubahan tekstur menjadi lunak dan pengurangan berat karena gula sendiri bersifat hipertonis. Sedangkan kentang yang berada di dalam air suling mengalami perubahan tekstur menjadi keras dan penambahan berat karena air suling bersifat hipotonis. Nah, sekarang kita masuk ke jawaban pertanyaan. A. Kentang yang manakah beratnya bertambah? Mengapa? Jawab. Kentang yang beratnya bertambah adalah kentang yang berada di dalam air suling. Hal ini terjadi karena air suling bersifat hipotonis yang dimana air tersebut memiliki zat terlarut yang lebih rendah dibandingkan dengan cairan yang ada di dalam kentang. Sehingga air suling akan masuk ke dalam kentang dan membuat kentang bertambah berat. B. Kentang mana yang beratnya lebih ringan? Mengapa? Kentang yang beratnya lebih ringan adalah kentang yang berada di dalam larutan gula 5% dan larutan gula 30%. Hal ini terjadi karena larutan gula bersifat hipertonis yang dimana larutan gula memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi daripada cairan di dalam kentang. Sehingga air dari sel kentang akan keluar menuju larutan gula karena sel gula dan menyebabkan berat kentang berkurang dan tekstur kentang menjadi lebih lunak. C. Berdasarkan jawaban A dan B, manakah yang mengalami proses osmosis? Jelaskan.
Jadi, dari jawaban A dan B, keduanya mengalami proses osmosis karena terjadi proses perpindahan molekul air atau zat pelarut dari pelarut berkonsentrasi rendah ke dalam bentuk larutan berkonsentrasi tinggi. D. Apakah yang dimaksud dengan osmosis tersebut? Jadi, osmosis adalah perpindahan molekul terlarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi.